Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan. Terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak tidak akan pernah ada. Tapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Saya akan menyampaikan sebuah informasi himbauan untuk para bupati dan wali kota di seluruh provinsi Jawa Barat. Surat himbauannya hari ini akan diedarkan pada seluruh daerah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 karena kewenangannya ada di bupati wali kota untuk memberikan pembebasan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan perorangan untuk semua golongan terhitung 2024 ke belakang seperti yang diberlakukan pada pajak kendaraan bermotor. Hal ini dilakukan untuk membangun spirit kita, beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan. Selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan kepada masyarakat. Himbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Semoga kita semua memiliki spirit yang sama bahwa Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola pajak itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, mampukah beban rakyat semakin tinggi? Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Yang penting anak-anaknya bisa makan. Kreativitas tumbuh karena kekurangan. Maka pemerintah yang baik adalah jangan pernah berpikir kekurangan anggaran. Lakukan kreativitas dengan cara apa? Belanjalah secara tepat. Jangan lagi membuang-buang uang tidak tepat dalam belanja. Jangan menghambur-hamburkan uang keluar kabupaten, apalagi keluar provinsi. Kenapa? Karena kita sudah memungut dari rakyat kita yang ada di sini. Upayakan uang-uang yang ada di kabupaten berputar di kabupatennya, jangan loncat ke tempat lain. Itulah kebijakan yang saya ambil. Maka saya berkomitmen selama jadi gubernur ini sudah 7 bulan saya pergi paling jauh hanya ke Jakarta. Saya tidak mau loncat ke daerah lain. Kelihatannya kan diminta mediasi. Ya, Ya itu kan? kira-kira bakal hadir nggak Pak buat Mediasi itu kan sudah ada kuasa hukum. Pemain gubernur kan udah kuasa hukum. Terus Ya. kemudian yang berikutnya juga ada nilai. Jadi gugatan itu bisa begini. Surat keputusan gubernur itu kan untuk sekolah negeri, para kepala sekolah negeri. Artinya yang menjadi objeknya adalah sekolah negeri. Kemudian yang menggugatnya kan sekolah lain yang di luar sekolah negeri. Nah itu kayak gini lah, saya berikan contoh. Saya melarang anak saya untuk keluar rumah jajan ke warung. Kemudian warungnya tiba-tiba mengalami penurunan pendapatan. Terus kemudian warungnya marah pada saya, menggugat saya karena melarang anak saya jajan. Bisa nggak? Ayeuna mah kanyahoan ya, kunaon KDM teh loba diserang. Ada geuningan kasieunan. Wilujeng goyak ya, waduh ya bener budak makin hari teh benar-benar korban medsos atau korban konten si gubernur Ableh di mana horeng saya beak 10 miliar yang jadi gubernur tak mungkin aing nyaho saya teh blon aduh saya mah ciblok pisan aing orang Purwakarta asli nyaho aing nepikeun kana pangabeuki gubernur Ableh nyaho naon pangabeukina itu geus loba gitu kan nyaho pisan ame nyaho kana warna taina gitu lain koneng warna taina ge si gubernur Ableh mah kitu tah kade ah makasih. Ayo resep ya lawan dimimit yang kieu. Yang pertama ya aing teh maca berita. Eta teh lain konten ya, eta teh berita di media mainstream. Lamun misalkan eta datana salah, salahkeun mediana. Yang kedua aing mah teu paduli rek sia nyaho jeroan KDM pas kumaha nepikeun ka tai-taina oge aing mah teu paduli nya rek warna taina koneng hejo bulao. Da meureun sia anu nyaho mah da geus ngasaan taina. Anu katilu aing oge orang Purwakarta aing nyaho Purwakarta bari itu kos kumaha. Nah bisa kos kieu teh gara-gara saha nya hasil karya Deddy Mulyadi baheula saha nu apal aya kabupaten nu ngaranna Purwakarta. Naon anu bisa dibanggakeun ku Purwakarta? Ayeuna mah sakabeh oge mengakui bahwa Purwakarta teh istimewa. Anu kaupatna aing oge nyaho pada beuki sia teh tai. Tapi apakah gara-gara ngahakan tai otak sia jadi konslet kos kitu? Buat warga Indonesia, saya sampaikan bahwa siapa saja yang membutuhkan biaya buat modal usaha atau buat biaya sekolah, insya Allah saya akan bantu. Bagi yang sudah follow video ini, saya akan transfer 35 juta. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Saya tidak mau menuduh, tapi orang-orang yang memaki, menteror, mengancam orang-orang yang kritis terhadap pikiran Anda sudah dipastikan buzzer. Buat anak-anak setelah pilkada apalagi nih Pak? Aduh, Eko, lu nggak mikir ya? Yang mendukung pada itu semua masyarakat kok, nggak ada yang buzzer kok. Semua individu, semua masyarakat. Tapi itu tuh lo tuh yang ngedukung. Siapa tuh di belakang lu tuh?
nggak ada urusan sama Jawa Barat. Tapi kenapa kamu sering mengkritik Pak Deddy gitu kan? Ternyata di belakang kamu itu tuh, lihat video tadi tuh kamu tuh. Dasar Eko. Agar rakyat Jawa Barat itu ke depan menjadi orang terhormat. Anda merasa warga Jawa Barat tidak terhormat sekarang ini? Tidak. Dalam hal apa? Di industrinya banyak, tapi penganggurannya tinggi. Karena yang bekerja jadi kelas menengah di industrinya bukan orang Jawa Barat. Karena yang bekerja kelas menengahnya bukan orang Jawa Barat, maka kelas bawahnya pun bukan orang Jawa Barat kebanyakan. Kan seperti itu. Dan ini harus dirubah. Bukan dirubahnya bukan dengan cara menekan perusahaan, bukan dong. Menyiapkan sumber daya manusia yang cukup. Melalui apa? Pendidikan yang memadai, sikap hidup, cara pandang. Saya kemarin bertemu dengan konflik industri. Ada kepala desa yang ngamuk ke pabrik spare part motor. Kenapa? Karena yang daftar dari warganya 162, yang diterima 2. Nah saya tanya, penyebabnya apa? Kalau saya begitu, Pak, matematika dasarnya brok-brok banget. Loh, saya bilang, kenapa tidak dibikin kursus matematika dasar sebelum dilakukan seleksi? Maka saya langsung mengambil keputusan, hari Senin ruang desamu dibuka, siapkan kursi 100, seluruh rakyatmu itu mengikuti pendidikan matematika dasar. Gurunya saya siapin free. Kan orang mau seleksi, mau calon taruna angkatan darat, angkatan laut, angkatan kepolisian. Anaknya tiap hari merokok, motor-motoran, pulang malam minum, lulus nggak? Ya berarti kan saya harus mempersiapkan mereka masuk taruna itu dengan baik. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah ini masuk ke KDN ya. KDN mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota ya, pajak bumi dan bangunan agar dibebaskan gitu guys ya. Ini gebrakan baru lagi dari Kang Deddy Mulyadi tentunya ya. Nah ini kita lihat seperti apa kebijakan baru ini, dan tentunya sepertinya ada komentar dari para netizen ya terkait kebijakan baru lagi dari Kang Deddy Mulyadi ya, gebrakan baru lagi. Nah kita lihat seperti apa info yang pertama nih guys. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Tuh tinggal baru dak kesnyian pi omongan diwa ya Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi tingkunan meniresep seting pi omongan teh meniresep gitu nyen batur hayang mengkritisi teh gitu dengan kebijakannya teh, dengan himbauannya teh gitu, dengan kelakuannya dia yang bikin iri warga lain teh gitu. Sabab naon? Sabab di tengah ayeuna ke rame-rame nah pajak bumi dan bangunan naik seperti kamarino di Pati 250% kan naik. Nah di Jabar malah erek dibebaskan tuh hitung dari tahun 2024. Memang masih berupa himbauannya untuk kepada bupati. Tapi lamun misalkan tidak dilaksanakan lah pasti ada sesuatu. Oke, pasti si bupati na dikumahakeun ya ku KDM. Nah, mataknya lamun misalkan marane sirik orang luar warga Jabar. Sok we pindah ka Jabar. Di Jabar mah insya Allah lah moal pati ripuh teuing siga di daerah lain gitu, karena memang kebijakan gubernur itu masih kene rada manusiawi lah gitu, masih kene seiring dengan kemauan rakyat gitu. Dibebaskan kan pajak oke dari 2024, tapi anger tahun 2025 mah kudu mayar. Tah setelah itu mah bayar. Soalnya ieu sistemna engke bakal seperti kamari pembebasan pajak bermotor, bahasa kamari anyar keneh kan. Tah gitu. Nah itu dia guys ya. Nah ini ada dari berita Gus Yakut diduga korupsi kuota haji guys ya. Ini berita yang kedua. Menteri Agama Yakut, Menteri Agama rejim kemarin ya, sebelumnya rejimnya Jokowi
digeledah Jumat 15 Agustus 2025. Digeledah oleh KPK, banyak barang ditemukan. Ya. Dan Yakult juga sudah dicegah, nggak boleh keluar negeri. Dan sementara, perhitungan sementara, kerugian negara 1 triliun. Waduh. Ya, 1 triliun. Kemana uang itu? Ya, nanti pasti akan dibongkar rekeningnya, ditanya, dan akan kena TPPU, tindak pidana pencucian uang, hukuman bisa 20 tahun. Ya. Jadi terus sekarang Yakult seharusnya ngapain? Ya. Yakult seharusnya jadi kolaborator justice. Ya. Apa itu? Mengaku dan bekerja sama dengan penyidik, dengan KPK, ya, untuk membongkar dalangnya. Siapa dalangnya ini? 1 triliun ini kan nggak mungkin dimakan sendiri. Dalangnya pasti atasannya. Yang nyuruh siapa? Ya atasannya. Atasannya Yakult dulu siapa? Waktu dia menteri. Nah, situ. Kalau nggak Anda mau mendekam di penjara 20 tahun, umurmu berapa sekarang, Yakult? 50 tahun. Terus mau sampai umur 70 tahun dalam penjara? Jangan mau. Bongkar siapa yang nyuruh. Oke, netizen ada komentar? Waduh. Kalau mau ngomongin tentang Benar, sejarah hidup daripada nanti 20 tahun di penjara, lebih baik siapa dalangnya. Mungkin ada keringanannya ketika dia membongkar siapa ya. Walaupun dia harus dipenjara mungkin dikurangi berapa gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini dia akan yang mendekam sendiri 20 tahun guys ya. Walaupun nanti nggak tahu sih ya apakah itu akan mendekam pura-pura hanya formalitas doang gitu kan. Karena kan kebanyakan seperti itu ya, pejabat-pejabat gitu. Mereka di penjara itu hanya formalitas doang. Nah ini ditanya kekayaan berapa, jawab kemana-mana. Ada apa ya? Wajar aja menteri dan DPR gajinya besar. Karena job desk dan tanggung jawabnya berat, keputusannya bersifat publik ya. Ini jawaban muter-muter. Ditanya apa, jawaban apa. Ya, nah ini kita lihat seperti apa. saya juga bisa saja sih, Mas Andi. Kekayaannya aja langsung. Berapa kekayaan Anda hari ini? Saya nggak tahu jumlahnya persis ya. Dalam artian begini, kalau nggak tahu dikiranya saya karena membunyikan. Pertama, untuk kekayaan saya yang berhubungan dengan properti, gitu ya. Saya akan bisa menjelaskan cukup detail beberapa properti yang dimiliki suami saya. Suami saya dalam hal ini dia mendapatkan warisan dari orang tuanya tanah di Tangerang dan itu dibagi dengan seluruh saudara-saudaranya. Saya dalam hal ini dengan suami saya sesudah saya menikah tahun 88, saya sebagai dosen, sebagai peneliti di LPEM, kita mulai membeli tanah di Pesona Depok. Kita cicil pakai banknya sekarang udah nggak ada, Bank Bali. 30 tahun selesai. Saya kemudian Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nih, Kepala BPN sampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman. Halo Pak Prabowo, ganti dulu menteri-menterimu ini. Sedikit-sedikit klarifikasi, sedikit-sedikit minta maaf. Ngomong asal bunyi. Hah? Udah berapa menterimu kayak gini kelakuannya? Udah berapa menterimu asal ngomong menyakiti rakyat? Hah? Pejabat-pejabat daerah provinsi juga begitu. Asal ngomong. Bentar lagi klarifikasi. Minta maaf. Salah paham. Ngomong nggak betul, ngomong kayak anak TK. Salah paham. Ngomong sembarangan, salah paham. Udah tua. Sekolah tinggi-tinggi. Ngomong sembarangan. Salah paham. Kalau salah paham itu antara pisang dan kolak itu salah paham. Kalau mbahmu punya tanah itu nggak salah paham, itu pelecehan, penghinaan kepada rakyat. Salah paham. Waduh, itu dia guys terkait infonya ya. Beberapa komentar atau netizen tentunya ya terkait tadi. Yang pertama ada kebijakan baru dari Kang Deddy Mulyadi, dan yang kedua itu kasus korupsinya dari Yakult ya, yang diduga ya korupsi dana haji ya 2024. Dan yang terakhir tadi tentang tanah ya, yang kalau nganggur akan diambil oleh pemerintah negara ya.
Nah, menurut kalian gimana reaction setelah melihat beberapa info terbaru ini? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan tentunya bertemu lagi. Sehat selalu buat kalian supaya bisa nonton video-video aku selanjutnya, guys. Dan mudah-mudahan rezeki kalian hari ini lancar dan dipermudahkan urusannya. Sampai jumpa. See you, guys.